Perkenalkan, saya Adindo Mila Putri dari kelas Tadris Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang enzim. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian enzim. Jadi, enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian enzim, kita masuk ke struktur enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif, yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Lalu, bedanya apoenzim dengan kofaktor itu apa ya? Nah, apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau hem, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Lalu, enzim merupakan biokatalisator. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Dan yang terakhir, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Next, berikut ini beberapa contoh jenis enzim di tubuh manusia seperti lipase, yaitu sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. Ada amilase, membantu mengubah pati menjadi gula, ditemukan di dalam air liur. Ada maltase, juga ditemukan di dalam air liur, memecah gula maltosa menjadi glukosa. Lalu maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. Oke, lanjut kita masuk ke cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pekerjaan enzim dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat, sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Faktor yang kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Faktor terakhir adalah konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.